Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa baik. Ya, jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran fisika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, satu orang bikin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa untuk keberkahan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Kita, Karisa, Wasti, Indah, Rahmat, Ena, Safitri, Oke. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang gelombang, jenis gelombang dan lain-lain. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas gelombang bunyi. Nah, kata bunyi pastinya sudah tidak asing di telinga kita ya. Ya, Bu. Ibu berbicara, kalian mendengarkan apakah itu contoh bunyi? Iya. Nah, di sini Ibu ingin kalian menonton video. Oke, sudah ya? Nah, saat ambulan mendekat dan kemudian menjauh, apakah kalian menyadari perubahan bunyi pada sirenenya? Iya, Bu. Nah, menurut kalian bagaimana bunyi dari sirene tersebut sampai bisa ke telinga kalian? Medium apa yang dilaluinya? Nah, Indah silakan. Saya medium yang dilalui itu udara. Oh ya, betul. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pengertian gelombang bunyi. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, menurut kalian bagaimana sih bunyi itu bisa terjadi? Bu. Ya, silakan Karisa. Bunyi terjadi karena ada suara yang terdengar oleh telinga kita, Bu. Oke, sudah bagus ya jawabannya. Nah, bunyi atau suara itu dihasilkan dari getaran yang menggetarkan udara di sekitarnya. Getaran tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang terdengar. Nah, jadi di sini sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD. Kelompoknya yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Nah, di sini tujuannya untuk mengamati perbedaan bunyi akibat volume yang berbeda. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini apa tambahannya? Lagi ya.
Bu. Nah, selanjutnya masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan yang benar. Marisa, silakan. Dari kelompok mempresentasikan sesuatu berdasarkan hasil percobaan kami mengisi pada hasil pengamatan metode untuk gelas pertama tinggi airnya sedikit atau rendah, bunyi yang dihasilkan pelan atau kencang. Kedua, tinggi airnya sedang, bunyi yang dihasilkan nyaring. Kemudian yang ketiga, tinggi airnya penuh, bunyinya sangat nyaring atau tinggi. Untuk pembahasan gelas mana yang menghasilkan bunyi paling tinggi, maka demikian gelas yang berisi air 150 ml semakin banyak air dan bunyi paling tinggi yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan antara banyaknya air dan tinggi bunyi yang dihasilkan. Volume air atau bunyi yang semakin kuat dan semakin tinggi volume air dengan semakin nyaring. Apakah ini dapat berlangsung jika tidak ada medium seperti air atau udara? Tidak. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan tersebut, kelompok kami dapat mengetahui konsep gelombang bunyi serta dapat membedakan bunyi yang dihasilkan saat diberikan medium seperti air. Oke, beri aplaus untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2. Selamat sore, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami. Untuk yang hasil pengamatan, gelasnya 1, tinggi airnya itu sedikit atau rendah, bunyi yang dihasilkannya itu pelan. Yang kedua, tinggi airnya itu sedang, bunyi yang dihasilkan itu nyaring atau sedang. Yang ketiga, gelas ketiga, tinggi airnya itu banyak atau penuh, bunyi yang dihasilkan sangat nyaring atau tinggi. Untuk bagian pembahasan, pertama, gelas mana yang menghasilkan bunyi paling tinggi? Mengapa demikian? Gelas yang menghasilkan bunyi paling tinggi adalah gelas 3 karena volume airnya banyak, jadi suaranya nyaring. Yang kedua, apa hubungan antara banyaknya air dengan tinggi bunyi yang dihasilkan? Hubungannya itu berbanding lurus. Jadi semakin banyak volume air, maka bunyi yang dihasilkannya itu semakin nyaring. Ketiga, apakah bunyi dapat merambat jika tidak ada medium seperti air atau udara? Jelaskan. Tidak bisa, karena jika di ruang hampa bunyi tidak terdengar. Kesimpulan, jadi bunyi dapat merambat jika ada mediumnya. Untuk gelombang bunyi yang melalui medium air itu semakin banyak airnya, maka bunyi yang dihasilkan itu semakin besar. Oke, beri aplaus untuk teman. Nah, jadi percobaan yang tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana perbedaan bunyi dari volume air gitu. Semakin banyaknya volume air, semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, di sini apa sih pengertian gelombang bunyi, Bu? Nah, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium. Nah, mediumnya itu ada zat padat, cair, dan gas atau udara. Nah, gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena membutuhkan medium. Dan seperti yang disampaikan teman tadi, jika di ruangan hampa bunyi itu tidak bisa merambat. Nah, di sini ada contoh gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah suara manusia saat berbicara, seperti lagu sekarang dan tadi kalian presentasikannya. Yang kedua ada musik dari alat musik. Yang ketiga adalah kendaraan. Yang keempat ada suara binatang. Yang kelima ada bunyi alarm. Nah, dari contoh-contoh di depan ibu ingin tanya, apa sih contoh lain dari gelombang bunyi yang kalian ketahui? Ya, Ida silakan. Suara bel. Ya, betul. Itu ketika bertepuk tangan. Ya, betul ya. Nah,
Selamat sore.